Bang! Pada saat ini, cahaya keemasan bersinar di tangan makhluk roh tingkat 5, dan kekuatan emas yang sangat murni tiba-tiba mengenai tulang tenggorokan pemuda itu. Tulang tenggorokan sendiri merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang paling rentan. Dengan hantaman kekuatan penuh dari makhluk roh, pemuda itu langsung terlempar. Benar sekali, ia terbang dengan cepat tanpa mematahkan tulang tenggorokannya. Saat makhluk roh melepaskan kekuatan ini, aliran esensi dingin mengalir mundur ke sepanjang tubuh pemuda itu, dan kemudian melindungi tulang tenggorokannya. Tentu saja, ini adalah hasil mobilisasi penuh Lin Nan. Jika dia benar-benar dibiarkan menahan serangan kekerasan, tulang tenggorokan pemuda itu akan hancur dalam sekejap. Celepuk. Setelah pemuda itu terjatuh ke tanah, beberapa praktisi telah melangkah maju untuk membantunya berdiri dan memeriksa luka-lukanya. Cek cek cek. Melihat kembali ke Lin Nan sekarang, bola cahaya biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Cahaya ini adalah cahaya khusus dari konstitusinya, dan juga merupakan karakteristik Lan Ziyuan. Guntur mengamuk Jue. Saat cahaya keluar dari tubuh Lin Nan, dia menunjuk ke langit dengan satu tangan, dan kemudian menggunakan tangan lainnya untuk menggambar segel satu per satu di dadanya. Karena pemahamannya yang mendalam tentang teknik sihir, dia akhirnya melakukan teknik Guntur Furious yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Gemuruh. Guntur menggelegar bergema di langit seketika, dan bersamaan dengan suara Guntur, kilat menyambar langit, membentuk pola yang sangat indah. Jika ada orang di sekitar Lin Nan, mereka akan menemukan bahwa energi sebenarnya di tubuhnya tidak berjalan normal di sepanjang meridian, tetapi sebaliknya. Meskipun beberapa lubang besar dilewati di tengahnya, hal itu tidak menghalangi pengoperasian energi sebenarnya dengan kecepatan tinggi. Makhluk roh tingkat kelima di seberang Lin Nan tidak peduli sama sekali saat ini. Dia secara tidak sengaja terbasmi oleh trik kotor Lin Nan sekarang. Tertawa, makhluk roh itu mengulurkan tangan dan memanggil senjata aneh dari kehampaan. Bentuknya seperti pisau tapi bukan pisau, seperti pedang tapi bukan pedang, tapi memiliki kait yang tajam. Ada juga alur darah, dan senjata aneh ini memancarkan cahaya hijau yang berkilauan. Sekilas Anda bisa tahu bahwa itu bukanlah senjata biasa. Lin Nan tidak memiliki bilah es di tangannya, jadi dalam situasi ini, dia pasti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah pengait es yang terbuat dari besi dingin berumur berabad-abad. Wah, kalau bisa, hindari gerakanku ini. Setelah memanggil senjatanya, momentum makhluk roh itu tiba-tiba meningkat pesat, dan dia berteriak pada Lin Nan. Jika sebelumnya, tidak peduli jenis serangan kuat apa itu, tidak peduli jenis senjata kuat apa itu, Lin Nan tidak akan merasakan tekanan apapun. Namun hari ini, saat melihat senjata aneh tersebut, dia merasa terkejut tanpa alasan. Senjata macam apa ini yang mengeluarkan udara dingin? Yang diperhatikan oleh para praktisi adalah meraih keberuntungan langit dan bumi, dan melembutkan tubuh, Tao, dan pikiran mereka dengan energi yang terkuat dan paling banyak antara langit dan bumi. Namun, kait es di tangan makhluk roh tingkat 5 di seberangnya sekarang memiliki aura jahat, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Terlepas dari apakah itu senjata yang terbuat dari besi dingin berusia berabad-abad atau tidak, aura jahat ini saja sudah membuat orang merasa gemetar. Binatang roh level 5 yang memegang kait es juga meningkat momentumnya saat ini. Cek cek, ketika Lin Nan melihat Ice Hook, raut wajahnya perlahan menjadi serius. Dia dengan cepat mengaktifkan energi sebenarnya di tubuhnya, dan dia telah mengaktifkan Furious Thunder Art secara ekstrim. Sambaran petir di udara sepertinya tak ada habisnya, dan mulai berkedip-kedip. Tanah yang semula diselimuti awan gelap ternyata terang benderang seperti siang hari, kecuali kilatan petir yang sedikit menyilaukan. Akhirnya, teknik guntur marah Lin Nan siap melancarkan serangan paling kejam. Ledakan, klik, energi sebenarnya dalam tubuh Lin Nan dengan cepat berbalik, dan awan hitam di langit mulai berputar dengan cepat, seolah-olah mereka telah mematuhi instruksinya. Sambil berputar, sambaran petir dengan cepat menyambar dari pusat putaran. Nafas yang kuat, bahkan para kultivator yang melihat pemandangan ini mau tidak mau mengungkapkan keterkejutannya. Mereka tidak menyangka bahwa seni guntur marah Tianmen memiliki kekuatan seperti itu. Hei, tapi makhluk roh tingkat 5 di seberang Lin Nan memiliki senyum sinis di wajahnya. Tertawa, pada saat yang sama ketika petir menyambar, kait es di tangan makhluk roh itu terangkat, dan kekuatan emas disuntikkan ke dalam senjata aneh ini, dan atmosfer jahat tiba-tiba menjadi lebih kuat. Suara mendesing. Petir menyambar kait es dengan keras, namun tidak meledak sekeras yang dibayangkan. Energi kuat ini sebenarnya diserap oleh senjata aneh ini. Pada saat ini, di permukaan kait es di tangan makhluk roh, kilat menyambar dengan percikan listrik. Tampaknya ia menyatakan kekuatannya yang kuat. Hei. Cek cek, pada saat ini, makhluk roh tingkat 5 tiba-tiba mengeluarkan tawa ganas lagi di depan Lin Nan yang terkejut, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bangkit. Kait es di tangannya memancarkan cahaya hijau yang aneh.
Suara mendesing. Makhluk roh itu sangat cepat, dan tiba di depan Lin Nan dalam sekejap, dan lampu hijau di kait es menjadi lebih terang. Puff! Suara yang sangat keras tiba-tiba menarik perhatian semua orang, dan bahkan orang yang terlibat. Lin Nan hanya melihat kilatan cahaya hijau di depan matanya, dan luka di dadanya akibat kait di kait es. Darah muncrat dari lukanya dalam sekejap, karena Lin Nan telah mengerahkan seluruh energi sebenarnya di tubuhnya. Dia secara naluriah melindungi tubuhnya, tapi tetap tidak menghalangi ketajaman senjata jahat seperti kait es. Korosi. Dada Lin Nan tergores oleh kait es. Awalnya, luka tidak berarti apa-apa. Namun, ia merasakan luka itu menyebar ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata terbuka. Dalam sekejap mata, ukuran lukanya hampir 2 kali lipat. Di sekitar luka, kulit yang awalnya berdaging berubah menjadi nanah hitam dalam sekejap, dan rasa sakit yang parah disalurkan ke otak Lin Nan melalui saraf Lin Nan. Nak, kamu harus mati di bawah kait es. Makhluk roh itu berkata dengan dingin kepada Lin Nan, dan sekali lagi melambaikan kait es di tangannya dan bergegas menuju Lin Nan. Rasa sakit yang hebat yang menjalar dari dada hingga saraf membuat Lin Nan mengertakkan gigi, tidak berani gegabah sama sekali. Dalam keadaan ini, tidak ada cara untuk berkonsentrasi dalam memobilisasi energi sebenarnya, jadi dia hanya bisa melihat kait es yang memancarkan cahaya hijau melesat ke arahnya. Ah! Perubahan mendadak terjadi pada saat ini. Di depan semua orang, cahaya warna-warni ajaib muncul di tubuh Lin Nan. Cek-cek, saat cahaya warna-warni muncul, ia mulai berputar sepanjang lintasan yang teratur, membuat semua orang yang menonton di samping bingung dengan apa yang terjadi pada Lin Nan. Saat ini, Lin Nan tidak mengambil inisiatif menyerang, tetapi memegang kepalanya dengan kedua tangan. Seolah sedang menjalani ujian hidup dan mati, saraf yang sangat tajam di kepalanya tiba-tiba kembali mengeluarkan semburan rasa sakit yang hebat. Namun, saat ini, Lin Nan membentuk gambaran di depannya dalam benaknya tanpa alasan. Mata setiap orang, gerakan setiap orang, termasuk energi sejati setiap orang, semuanya secara ajaib tertangkap dalam pikirannya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Lin Nan tidak tahu berapa banyak siksaan menyakitkan yang dia alami. Hari ini, menghadapi musuh yang kuat, rasa sakit parah yang tiba-tiba menjalar dari kepalanya tak tertahankan. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakan kemauannya yang kuat untuk menahan rasa sakit yang parah ini, dan dia sudah lama terbiasa dengannya. Jika bukan karena rasa sakit yang khusus, dia akan mampu menahannya dengan kondisi fisiknya. Tak seorang pun yang hadir, termasuk makhluk spiritual di depannya, akan mengira bahwa tubuh Lin Nan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini hanya karena dia menghadapi musuh kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dengan kata lain, batu warna-warni di tubuhnya perlahan mengubah tubuhnya. Pergerakan makhluk roh saat ini tampak sangat cepat bagi orang lain, tetapi gambaran yang muncul di benak Lin Nan sangat lambat, seolah-olah dalam gerakan lambat, sehingga tidak layak untuk disebutkan. Tidak ada yang menyangka Lin Nan akan mencibir saat menghadapi musuh yang begitu kuat dan kemudian menutup matanya. Lin Nan, tidak, tertawa. Ketika Ziyue melihatnya menutup matanya, dia mengira dia sedang menunggu kematian. Dia berteriak gugup, mengayunkan pedangnya di tangannya, dan siap untuk bergegas. Suara mendesing. Namun, Yuan Tianming menghalangi jalannya. Yuan Tianming, yang berpakaian hitam, terluka parah saat ini, dan energi aslinya telah lama habis, jadi dia hanya memblokir Ziyue dengan tubuhnya. Dia berhasil menerobos. Yuan Tianming memandangi tubuh Lin Nan yang terbungkus cahaya warna-warni dan dengan samar mengucapkan 4 kata. Apa, tidak mungkin untuk menerobos dalam keadaan seperti itu? Siapa di antara orang-orang yang hadir yang bukan veteran berpengalaman di benua Xuanji? Tak satu pun dari orang-orang ini melihat bahwa Lin Nan telah membuat terobosan, tetapi ketika seorang junior melihatnya, mereka benar-benar malu. Terobosan? Bagaimana mungkin? Sang Guan Feng juga tampak terkejut kali ini, menatap Lin Nan di kejauhan dan berteriak dengan suara rendah. Tidak peduli apa yang semua orang duga, makhluk spiritual tingkat 5 sekarang ada di depan Lin Nan. Kait es di tangannya telah diayunkan, dan lampu hijau seperti kilat membuat orang bergidik, mengira Lin Nan pasti akan mati. Patah. Tapi tidak ada yang menyangka Lin Nan mengulurkan 2 jari dengan 1 tangan, lalu menjepit kait es dengan 2 jari. Mata makhluk roh tingkat kelima sudah menyipit ketika Lin Nan menjepit kait es di antara kedua jarinya, seolah-olah dia telah melihat keajaiban. Yang lain belum tahu kalau ada udara dingin yang unik di hulu Ice Hook. Udara dingin dan dingin semacam ini bisa menyebabkan tubuh manusia langsung membusuk dan berubah menjadi nanah. Namun, anak laki-laki di depannya tidak terserang oleh udara dingin dan dingin tersebut. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi, itu tercengang. Makhluk roh itu tertegun, tapi Lin Nan tidak berhenti sama sekali, dan menggunakan 2 jari untuk mengerahkan sedikit kekuatan. Cek-cek. Di saat yang sama,
kakinya mengambil langkah aneh, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya warna-warni yang kuat. Patah. Kait es di tangan makhluk roh itu sepertinya tidak mampu menahan kekuatan di tangan Lin Nan. Tiba-tiba mengeluarkan suara yang tajam dan kemudian pecah seketika. Apa? Ketika makhluk roh melihat senjata di tangannya pecah menjadi dua bagian, ia berteriak dan bergegas menuju Lin Nan dengan cepat. Melihat postur itu, terlihat jelas bahwa dia sedang berusaha yang terbaik. Mendengus. Cibiran yang tak terlihat muncul di sudut mulut Lin Nan saat ini. Cibiran ini seperti pengingat binatang spiritual, dan itu benar-benar membuat hati orang berdebar seperti hantu. Ini, di hati setiap orang, mereka juga merasakan semacam kepanikan yang tidak masuk akal. Tanda peringatan psikologis semacam ini sepenuhnya merupakan kesadaran naluriah para kultivator. Guntur mengamuk Jue. Kaki Lin Nan bahkan tidak berhenti sejenak, dan dia tiba-tiba berteriak. Teriakannya langsung membuat orang terpana, lalu teringat bahwa awan gelap yang mengepul di langit belum menghilang, dan masih ada seberkas cahaya samar yang menyinari awan gelap tersebut. Klik, saat Lin Nan mengeluarkan segel ajaib di tangannya, guntur yang teredam di udara langsung berubah menjadi petir yang kuat, jatuh ke tanah. Melihat pemandangan yang begitu besar di langit, makhluk roh itu tidak ragu-ragu sama sekali dan ingin mundur ke belakangnya. Tapi bagaimana Lin Nan bisa memberinya kesempatan untuk berhenti? Ledakan. Akhirnya, petir pertama menyambar makhluk roh itu dengan keras. Setelah menahan serangan kuat seperti kilat ini, tiba-tiba ia menyadari bahwa ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun, tapi apa yang terjadi selanjutnya di udara membuatnya semakin ketakutan. Klik, klik, petir di langit datang silih berganti tanpa henti sama sekali. Momentumnya seolah ingin meratakan tempat. Di hadapan energi tirani alam, semua manusia dan semua makhluk spiritual sangatlah kecil. Kultivator sendiri adalah penguasa langit dan bumi, namun jika ia diincar surga, ia akan musnah dalam sekejap. Ini juga merupakan alasan mengapa begitu sedikit orang yang mencapai pencerahan dan kemajuan selama bertahun-tahun. Mengaum, cahaya terang di langit telah menerangi daratan yang diselimuti awan gelap. Binatang spiritual tingkat 5 di depan Lin Nan tidak berbicara dalam bahasa manusia seperti sebelumnya, tetapi tiba-tiba melihat ke langit dan meraung. Ledakan, ledakan, sambaran petir terakhir menghantam tubuh makhluk roh itu sambil meraung, dan kemudian menghasilkan ledakan yang dahsyat. Mati, semua orang diliputi keterkejutan, dan mereka tidak yakin apa yang terjadi di depan mereka dilakukan oleh Lin Nan, seorang anak laki-laki di tingkat tengah Mahayana. Tuan, saya mengerti. Lingshan telah mengamati gerakan Lin Nan dengan tenang, dan sekarang dia tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Setelah gelombang kejut dari ledakan dahsyat menghilang, Lin Nan berdiri dengan lelah di depan semua orang. Beberapa puluh meter jauhnya di sekelilingnya telah lama diledakkan oleh kekuatan yang menderu dan mengamuk, mengubah segalanya menjadi bubuk. Membasmi. Saya tidak tahu siapa yang berteriak keras pada kesempatan ini, dan kemudian siluet tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju pasukan makhluk spiritual di seberang. Makhluk roh tingkat kelima kehilangan nyawa mereka di bawah kekuatan tirani Lin Nan, dan makhluk roh yang tersisa hanyalah sekelompok-kelompok sampah. Bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari begitu banyak kultivator? Setiap kultivator melancarkan pembantaian sepihak. Apa yang benar dan apa yang jahat? Apakah ini cara yang benar untuk menginjak-injak setiap kehidupan? Melihat pemandangan berdarah di depannya, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbisik pada dirinya sendiri. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang tidak terburu-buru adalah beberapa orang dari Tianmen dan Yuan Tianming dari Tianlong Hall. Bukan karena dia terluka karena suatu alasan, karena ketika dia melihat adegan pembantaian sepihak, dia sebenarnya mengembangkan mentalitas yang sangat mirip dengan Lin Nan. Dua kultivator muda, yang satu adalah seorang jenius yang tiada taranya dan yang lainnya adalah seorang penyihir yang tiada taranya, sebenarnya memiliki gagasan yang sama di dalam hati mereka saat ini. Terkadang kekuatan alam begitu ajaib. Saat kedua emosi itu muncul bersamaan, mata kedua pemuda itu justru saling berpandangan. Kilau sekilas itu sebenarnya membuat mereka berdua merasa nyaman satu sama lain, seperti teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui. Selamat atas terobosan yang berhasil. Yuan Tianming tersenyum sedih pada Lin Nan dan berkata. Tubuhnya masih sangat lemah saat ini, wajahnya pucat dan lemah, dan dia tidak dapat menyerap energi sebenarnya sama sekali. Sepertinya butuh waktu lama untuk kembali ke kondisi puncaknya. Tianming, basmi Lin Nan sekarang. Anak ini tidak bisa ditahan. Pada saat ini, Tianlong sedang bertarung dengan makhluk roh. Setelah menebas makhluk roh di depannya dengan pedang panjang dengan cahaya hitam berkedip di tangannya, dia tiba-tiba mengirim pesan ke Yuan Tianming. Apakah menurutmu aku masih memiliki kemampuan untuk bertarung? Bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan bisa membasminya. Karena dia, duniaku mungkin menjadi lebih menarik. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yuan Tianming, lalu dia berkata dengan ringan.
Suara ini tidak sengaja menggunakan metode transmisi kesadaran ilahi, tetapi diucapkan secara langsung. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang. Kata-kata ini seperti sambaran petir ke Tianlong. Mengucapkan kata-kata ini juga berarti Yuan Tianming telah meninggalkan Tianlong Hall, dan semua urusan di Tianlong Hall tidak akan ada hubungannya dengan dia di masa depan. Kerja keras Tianlong selama bertahun-tahun akhirnya terbayar dengan sebuah mimpi, perasaan campur aduk di hatinya, dan bau mulut yang menempel di dadanya dalam waktu yang lama. Engah. Akhirnya, Tianlong mengarahkan pedangnya ke Yuan Tianming, lalu menyemburkan seteguk darah, terhuyung, pandangannya menjadi gelap, dan dia jatuh ke tanah. Pemberontakan. Saat ini, ide seperti itu muncul di benak semua orang. Ya, Yuan Tianming memberontak. Dia mengkhianati Tianlong Hall dan Tianlong. Sangat umum untuk keluar dari sebuah sekte, tetapi karena Yuan Tianming adalah pion dari manajemen Tianlong yang telaten. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Tianming akan menjadi seperti bom di sampingnya, menyebabkan seluruh rencananya menjadi tidak terkendali. Setelah menyinggung Tianmen dan menyinggung Lin Nan, seorang pria yang sangat mesum, Tianlongtang tampaknya akan hancur. Tidak, itu tidak mungkin. Saya, Tianlongtang, tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Selalu ada waktu bagi Tianlongtang Ge untuk muncul. Tianlong menancapkan pedang panjangnya ke tanah, menopang tubuhnya yang hancur, dan meraung ke arah Yuan Tianming dan Lin Nan. Tetua Tianlongtang sendiri merupakan sosok paling misterius di Tianlongtang. Bahkan Yuan Tianming pun tidak pernah memahami rahasia khusus apa yang dimiliki sesepuh Tianlongtang. Selama bertahun-tahun di Tianlong Hall, dia belum pernah bertemu dengan sesepuh Tianlong Hall. Tertawa. Setelah lawan Tianlong mengucapkan kata-kata ini, energi sebenarnya dari seluruh tubuhnya berkumpul di kakinya, tubuhnya naik, dan dengan jejak cahaya hitam, dia dengan cepat menghilang ke langit. Lin Nan tidak menghentikannya, karena hanya ketika Tianlong kembali ke Tianlongtang dia dapat mengundang sesepuh Tianlongtang keluar. Hanya dengan begitu dia dapat mengetahui dengan jelas apa dendam yang dimiliki Paviliun Tianxin terhadap Tianlongtang. Pertarungan antara Mingmen Zhengdao dan makhluk roh itu akan segera berakhir. Lin Nan menatap mayat makhluk roh yang mati di depannya dengan acuh tak acuh, suasana hatinya seperti air jernih, tanpa riak apapun. Lin Nan, ikuti instruksi undangan Yu Jian. Tianmen tidak akan menahanmu. Tapi setelah 1 bulan, kamu harus kembali ke Tianmen. Ziyue juga fokus pada situasi keseluruhan dan mengetahui apa yang diwakili Yu Jian di alam Suan, jadi dia berbicara kepada Lin Nan dengan sangat enggan. Bagaimanapun juga, Lin Nan memenangkan tempat pertama sebagai Dewa Perang. Mulai sekarang, prestise Tianmen akan mencapai puncaknya. Murid, harap ingat instruksi Tuan Paman. Ekspresi Lin Nan jelas sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat mengatakan sesuatu dengan tenang. Saat ini, dia masih belum tahu apa yang diwakili Yu Jian, apalagi kekuatan seperti apa yang dimiliki Yu Jian. Yuan Tianming di sisi lain tidak tahu bahwa karena kemunculan Yu Jian, nasibnya dan Lin Nan terkait erat. Hati-hati, ketika Ling Shan, yang selalu sedingin es, hendak pergi, dia tiba-tiba berbicara kepada Lin Nan melalui transmisi suara spiritual, dan kemudian mengikuti Ziyue pergi. Saya menghapus. Cewek ini sudah bertransisi. Mendengar suara Ling Shan, Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di dalam hatinya. Namun orang tersebut telah pergi jauh, dan yang terlihat hanyalah punggung indahnya. Selamat tinggal semuanya, Lin Nan dan Yuan Tianming berjalan berdampingan. Mereka berbicara dan tertawa, dan sepertinya telah menjadi teman baik. Saat ini, di Sekte Sansekerta, tokoh-tokoh terkenal yang awalnya mengejutkan seluruh benua sedang mengadakan pertemuan yang sangat serius. Tuan Wuji, apakah Anda mengatakan bahwa 2 murid muda yang berpartisipasi dalam kompetisi Dewa Perang kali ini memiliki potensi yang tidak terbatas? Di ruang rahasia gerbang Sansekerta, seorang biksu dengan 9 bekas luka cincin di kepalanya dan mengenakan jubah abu-abu bertanya dengan sangat hormat. Guru Wuji sedang duduk di kursi penumpang. Di sebelahnya, seorang biksu yang lebih tua darinya sedikit menyipitkan matanya. Alis dan janggutnya sudah beruban. Meski terlihat sangat kurus, tingkat kultivasinya terlihat dari dalam keluar. Tuan, kedua anak ini jelas merupakan kandidat terbaik, tapi saya tidak tahu apakah mereka dapat bertahan dalam banyak ujian. Guru Wuji bahkan tidak melihat ke arah biksu yang menanyakan pertanyaan tersebut, dan berkata kepada biksu tua yang duduk di kursi. Jika ada orang luar yang hadir saat ini pasti akan terkejut. Master Wuji sudah menjadi sosok legendaris di benua Xuanji, dan tingkat kultivasinya telah mencapai puncaknya. Namun, keberadaan macam apa itu? Para jenius dan penyihir tak tertandingi yang langka dalam 1000 tahun. Haha, mereka sangat diinginkan. Nasihat giok telah dikirimkan kepada mereka. Tuan dari Tuan Wuji bertanya dengan tenang. Setelah menerima jawaban positif dari Guru Wuji, biksu tua itu hanya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa.
Dia masih sedikit menyipitkan matanya, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Masih bisakah kamu menyerap energi sebenarnya di tubuhmu? Dua pemuda, Lin Nan dan Yuan Tianming, sedang mendekati Sekte Fan Yin, sekte paling misterius dan rendah hati di benua Xuanji, di sepanjang jalur pegunungan. Lin Nan bertanya lebih dulu. Yuan Tianming terluka secara internal oleh Lin Nanzhen dalam kompetisi Dewa Perang, dan meridiannya rusak. Jadi saat ini, tidak ada cara untuk menyerap energi spiritual di sekitar langit dan bumi, yang juga menyebabkan pergerakannya sangat lambat. Tidak, saya benar-benar tidak tahu bagaimana Anda melakukannya. Saya tidak berbeda dengan orang yang tidak berguna sekarang, dan Tianlong Hall tidak akan menyerah. Jika saya bertemu seseorang dari Tianlong Hall, itu tetap terserah Anda. Yuan Tianming tidak menyembunyikan apapun dari Lin Nan dan menjawab secara langsung dan tenang. Kepala sekolah Tianlong Hall adalah orang pertama yang pergi. Dia pasti tahu bahwa Lin Nan dan Yuan Tianming akan bergegas ke Sekte Fan Yin. Apa yang seharusnya datang akan selalu datang. Karena sudah tiba, ayo keluar. Dalam benak Lin Nan saat ini, dia langsung melihat tiga pria berbaju hitam tergeletak di tanah di rumput sekitar 10 meter di depan, dengan hati-hati menunggu mereka mendekat, dan segera mendengus dan berteriak. Sejak transformasi ini, dia menemukan bahwa persepsi terlarangnya telah kembali, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Cek-cek, ketiga pria berbaju hitam itu tercengang saat mendengar suara Lin Nan. Tak satu pun dari energi mereka yang sebenarnya bocor, tetapi mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Lin Nan untuk mendeteksi lokasi mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka semua melompat keluar dan memblokir jalan di tengah. Yuan Tianming, kamu mengkhianati Tianlong Hall, dan hari ini adalah hari kematianmu. Di bagian kepala, seorang pria dengan topeng kasa hitam keluar, pedang hitam panjang di tangannya menunjuk langsung ke Yuan Tianming. Suaranya keras dan melengking, sangat tidak enak didengar. Pengkhianatan. Pernahkah saya melakukan sesuatu untuk meminta maaf pada Tianlong Hall? Jika tidak, tiga kakak laki-laki, silakan pergi sekarang. Yuan Tianming mengangkat alisnya dan menjawab dengan tenang. Yang lain tidak mengetahui kondisi fisik Yuan Tianming, tetapi Lin Nan tahu dengan jelas bahwa tubuh Yuan Tianming tidak berbeda dengan orang cacat saat ini. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, saya khawatir Yuan Tianming akan segera mati. Ketiga pria berbaju hitam di seberang mereka tidak berniat mundur setelah mendengar kata-kata Yuan Tianming, tetapi pupil mereka mulai menyusut perlahan. Kesadaran mereka terkunci rapat pada Yuan Tianming. Pada saat yang sama, Lin Nan juga merasakan sinar energi sejati yang tak terhitung jumlahnya menyapu tubuhnya. Untuk anak laki-laki yang tingkat kultivasinya hanya pada tahap awal Mahayana, Lin Nan tidak menganggapnya serius sama sekali. Tingkat kultivasinya saat ini berada di tahap tengah Mahayana, dan tahap awal Mahayana tidak menimbulkan ancaman sama sekali baginya. Tolong aku. Pada saat ini, Yuan Tianming tiba-tiba berbisik kepada Lin Nan. Yuan Tianming dan Lin Nan bisa dianggap sebagai belalang di tali yang sama saat ini, dan Lin Nan masih belum tahu seperti apa perseteruan antara Tianlong Hall dan Paviliun Tianxin saat ini. Oleh karena itu, dia harus membantu Yuan Tianming melewatinya, sehingga dia mendapat jaminan untuk memasuki Tianlong Hall di masa depan. Bahkan jika Yuan Tianming tidak mengatakan apapun, Lin Nan pasti akan mengambil tindakan. Tidak mungkin dia membiarkan teman simpatiknya mati di hadapannya. Apakah kamu tidak pergi? Mata Lin Nan sedikit menyipit, lalu dia bertanya pada tiga pria berbaju hitam di depannya dengan ekspresi lucu. Kamu pikir kamu siapa dalam hal pekerjaan rumah Tianlong Hall kita? Pria berkepala hitam masih meneriaki Lin Nan dengan suara yang sangat tidak menyenangkan. Patah. Namun, pada saat berikutnya, semua orang hanya merasakan mata mereka kabur, dan kemudian telapak tangan Lin Nan menghantam wajah pria berbaju hitam di seberangnya dengan keras, dan tamparan keras membuat kain kasa hitam pria itu terlepas. Wajah pucat dan aneh muncul di hadapan Lin Nan dan Yuan Tianming. Setelah melihat wajah aneh ini, Lin Nan tidak bisa menahan nafas. Karena ketiga wajah ini tidak memiliki darah sama sekali, dan tidak berlebihan jika disebut mati, apalagi terlihat jelas ada pembusukan. Tiga hantu dari Tianlong Hall. Karena Yuan Tianming berasal dari Tianlong Hall, dia mengetahui beberapa berita. Setelah melihat wajah aneh pria yang bertanggung jawab, dia tiba-tiba berseru. Setelah Lin Nan mendengar tentang tiga hantu di Tianlong Hall, dia sedikit terkejut. Pria di depannya tidak memiliki daging utuh di wajahnya, dan nanah putih menetes dari beberapa tempat. Dia sangat menjijikkan. Hanya matanya yang tidak berbeda dengan orang normal. Hei, sekarang kamu tahu nama kami, Yuan Tianming, pergilah ke neraka. Tertawa, pria itu berteriak dengan tajam, lalu tubuhnya bangkit dan dia bergegas menuju Yuan Tianming di sisi berlawanan, sama sekali tidak menganggap serius Lin Nan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Lin Nan tidak menyelamatkannya? Suara mendesing. Tapi begitu dia bergerak,
dua pria bertopeng kain kasa hitam bergegas ke depannya, menghalangi jalannya. Mendengus, wajah menjijikkan dengan cepat mendekati Yuan Tianming, lalu mengangkat satu tangan. Jika Lin Nan berada di depan pria ini saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa tangannya sama dengan wajahnya, tanpa daging utuh sama sekali, dan nanah serta belatung putih terus-menerus mengalir masuk dan keluar darinya melihatnya memiliki perasaan mual. Guntur mengamuk Jue. Lin Nan tahu bahwa karena pihak lain meminta kedua pria berbaju hitam ini untuk menghentikannya, dia pasti punya tujuan. Meskipun ketiga orang ini semuanya berada pada tahap awal Mahayana, siapa yang tahu jika mereka telah mempraktikkan metode rahasia khusus. Cek-cek, gemuruh. Awan hitam dengan cepat berkumpul ke arah ini dari langit, dan semburan guntur datang dari langit yang jauh. Kilatan petir putih menghantam tanah satu demi satu. Perasaan mengejutkan ini membuat kedua pria berbaju hitam di seberang sedikit terkejut. Tertawa, Lin Nan memanfaatkan momen ini dan bergegas ke depan Yuan Tianming dalam sekejap. Kekuatan ledakannya yang luar biasa ditampilkan dengan sempurna pada saat ini. Bilah cahaya biru langsung meledak dari telapak tangan Lin Nan dan dengan cepat menyentuh telapak tangan pria berwajah aneh itu. Puff! Ah! Mengikuti suara yang sangat halus, wajah aneh itu tiba-tiba menjerit, dan ekspresinya dipenuhi ketakutan. Cek. Sebelum Lin Nan dapat berbicara, dia melihat nanah dan darah mengalir dari pergelangan tangan pria berwajah aneh itu ke tanah. Asap hitam benar-benar mengepul dari tanah, dan batu-batu yang awalnya sangat keras semuanya terkorosi dan busuk. Saya menggosoknya, itu sangat korosif. Sifat korosif yang kuat ini membuat Lin Nan sedikit berubah warna. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Tianlong Hall menciptakan monster seperti itu. Mereka bukan tiga hantu di Balai Tianlong, mereka adalah mayat beracun. Mereka adalah mayat beracun di Balai Tianlong. Lin Nan, berhati-hatilah dan jangan biarkan nanah dan darah menyentuhmu. Jika tidak, bahkan jika Daluo Jinxian turun ke bumi, dia tidak akan berhasil menyelamatkannya. Suara mendesing. Saat itulah Yuan Tianming akhirnya menunjukkan ekspresi kesadaran. Setelah mengatakan ini, dia dengan cepat berlari kembali. Bagaimanapun, Yuan Tianming benar-benar tidak berdaya sekarang. Karena dia tidak dapat menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Aku akan menghapusnya, kawan. Ketika Lin Nan melihat Yuan Tianming meninggalkannya dan melarikan diri, dia menghentakkan kakinya dengan marah dan tidak bisa berkata-kata. Hei, karena kamu tahu bahwa kami adalah mayat beracun, ayo kita menderita kematian. Pria berwajah aneh itu telapak tangannya dipotong, dan di awalnya dianggap kehilangan kemampuan bertarungnya. Tapi sekarang sepertinya tidak ada niat untuk terluka sama sekali. Di saat yang sama, dua pria berbaju hitam di belakangnya juga dengan cepat mendekati Lin Nan. Hati-hati, mereka akan meledakkan dirinya sendiri. Yuan Tianming di kejauhan tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak kepada Lin Nan lagi. Menghancurkan diri sendiri. Lin Nan tidak memikirkan kemungkinan ini pada awalnya, tetapi setelah merenungkan kata-kata ini dengan hati-hati, dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar, tiba-tiba terbakar, dan bergegas menuju posisi Yuan Tianming. Omong kosong, jika dia benar-benar meledakkan dirinya dan disemprot nanah dan darah, bukankah tubuhnya akan langsung berubah menjadi nanah? Hei, ini sudah larut. Cek. Pada saat ini, setelah pemimpin mayat beracun mengucapkan kata-kata ini, lampu hijau di tubuhnya terus mengalir, dan hijau unik melesat dengan ganas dari seluruh bagian tubuh. Ledakan. Akhirnya, dengan ledakan dahsyat, mayat beracun itu meledak, dan jaraknya hanya beberapa meter dari Lin Nan. Jika itu orang biasa, dia pasti sudah berubah menjadi nanah sejak lama, tapi Lin Nan cukup tenang saat menghadapi situasi seperti itu. Pikiran yang tenang adalah kepercayaannya yang paling penting. Dia bahkan tidak perlu melihat ke belakang, pemandangan di belakangnya sudah muncul di benaknya. Oleh karena itu, Lin Nan merasakan krisis yang kuat saat ini. Esensi sebenarnya dari perlindungan tubuh. Pada saat ini, sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi pada Lin Nan. Dia menggunakan metode pertahanan tertinggi Tianmen lagi. Tertawa. Pada saat ini, tubuh Lin Nan sudah melesat tinggi ke langit pada saat nanah dan darah hendak beterbangan, dan cahaya biru yang sangat kuat memancar dari seluruh tubuhnya. Cahaya biru ini tiba-tiba menjadi sangat terang pada saat ini, membungkus tubuh Lin Nan dengan erat. Saat ini, di depannya, Anda dapat melihat tangannya menggenggam segel rumit satu demi satu di dadanya. Saat segelnya ditarik dengan cepat, lingkaran cahaya biru yang beriak mulai muncul di sekitar Lin Nan. Pada saat ini, esensi pelindung tubuh telah dilakukan dengan sempurna oleh Lin Nan, dan kecepatan menarik segel telah melampaui kecepatan tuannya, Guru Jiwa. Merusak. Tubuh Lin Nan melompat dan dia tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun di udara. Melihat cahaya biru beriak di sekujur tubuhnya, lingkaran terluar telah mengenai nanah dan darah yang beterbangan. Klik, klik, klik. Suara yang sangat jernih mengenai esensi pelindung tubuh,
dan nanah serta darah yang awalnya melesat ke arah Lin Nan tiba-tiba berubah menjadi bola kabut darah dan jatuh ke tanah. Tanah telah lama ternoda merah dengan nanah hitam dan darah, dan mulai runtuh dengan cepat. Serangan paling kejam diblok oleh Lin Nan. Beruntung, pada saat ini, Yuan Tianming dapat melihat dengan jelas dari kejauhan, membuka mulutnya lebar-lebar, menatap sosok Lin Nan yang masih di atasnya, dan berbisik pada dirinya sendiri. Bukan karena Yuan Tianming memiliki pikiran jahat di dalam hatinya. Namun, pada saat itu, dia hanya mengira lawannya adalah 3 hantu dari Balai Tianlong, dan dia tidak menyangka Balai Tianlong akan mengirimkan 3 mayat beracun untuk menghadapinya. Jieji. Namun, ketika tubuh Lin Nan mendarat di tanah, dia melihat ke seberang dan melihat bahwa 2 zombie beracun lainnya tidak berubah sama sekali, bahkan selubung hitam di tubuh mereka tidak rusak oleh percikan nanah dan darah. Namun tanahnya sudah berlubang, yang membuatnya tidak hanya kaget, tapi juga kaget. Poison Course benar-benar mengeluarkan tawa bangga di depan Lin Nan, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Tianlong Hall berhasil menghasilkan prajurit mati yang begitu kuat. Itu benar. Dalam benak Lin Nan, ketiga mayat beracun ini adalah orang mati, dan mereka datang untuk membasmi Yuan Tianming dengan tekad untuk mati. Dengan kata lain, Tianlongtang telah mengeluarkan perintah untuk membasminya dan Yuan Tianming bersama-sama. Engah. Pada saat ini, di sebuah rumah jerami jauh di belakang bukit Tianlong Hall, seorang lelaki tua berjubah hitam tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah hitam dan mulai bernapas dengan berat. Adik laki-laki, kamu. Di samping lelaki tua berjubah hitam itu, 2 lelaki tua kurus dengan roti yang sama maju ke depan dan bertanya dengan gugup. Poison Course-ku sudah mati. Wajah lelaki tua itu sangat pucat, matanya menatap lurus ke tanah, lalu dia berkata. Poison Course, kamu benar-benar mengirim Poison Course yang kamu budidayakan dengan susah payah untuk membasmi Yuan Tianming. Seorang lelaki tua tiba-tiba melompat dan berteriak. Bukan hanya 1, tapi 3. Lelaki tua berjubah hitam itu tersenyum sedih dan menambahkan. Kamu gila, jika Poison Course mati, kamu akan kehilangan sekitar sepertiga dari budidayamu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Siapa itu? Siapa itu? Seorang lelaki tua pendiam lainnya menatapnya dan hampir melompat dan bertanya. Ketiga orang ini adalah para tetua dari Tianlong Hall, dan para tetua yang akan dihadapi Lin Nan. Untuk membasmi Yuan Tianming, pengkhianat di keluarganya, lelaki tua itu memilih untuk mengambil risiko, sehingga kejadian ini pun terjadi. Jika Tianlong tidak kembali untuk menguraikan kompetisi Dewa Perang, saya khawatir tetua pavilion ini tidak akan mengirimkan mayat beracun itu. Dalam analisis terakhir, dia masih berharap untuk membasmi Lin Nan dalam satu gerakan. Bagaimanapun, apa yang terjadi di pavilion Tianxin adalah kenangan yang tidak akan pernah bisa dihapuskan baginya. Yuan Tianming dan Lin Nan saling berhadapan dari kejauhan saat ini, dan 2 mayat beracun yang tersisa berdiri berdampingan, memandang Lin Nan. Ekspresi wajahnya membuatnya ingin menelan anak ini. Lagi pula, tidak mudah untuk menjadi zombie beracun, dan mereka juga datang dengan perintah. Bahkan jika mereka menghancurkan diri sendiri, mereka harus membasmi 2 anak laki-laki di depan mereka. Namun, Tianlongtang Gelau tidak tahu bahwa meskipun mayat beracun yang telah dia budidayakan dengan susah payah akan hancur sendiri, hal itu tidak menimbulkan kerugian apapun bagi musuh. Jika situasi saat ini diketahui oleh Tuan Tianlongtang Ge, dia mungkin akan sangat marah hingga dia muntah darah dan mati di tempat. Cek. 2 mayat beracun berada di depan Lin Nan dan Yuan Tianming. Keduanya mengulurkan tangan untuk mengangkat kain kasa hitam di kepala mereka hampir pada saat yang bersamaan, dan 2 wajah aneh yang menakutkan muncul lagi di hadapan Lin Nan. Wajah kedua zombie beracun ini sama dengan mayat beracun yang baru saja meledak. Belatung putih muncul dari tempat berdarah itu, mengeluarkan bau busuk. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan oleh pavilion tua yang membudidayakan mayat beracun seperti itu, hingga membuatnya begitu menjijikkan. Meski begitu, Lin Nan tidak berani gegabah sama sekali, nanah dan darah khusus pada mayat beracun ini membuatnya cukup takut. Dia baru saja menggunakan esensi pelindung tubuh. Menurut akumulasi esensi di tubuhnya, tidak mungkin untuk menggunakan metode pertahanan ini lagi, oleh karena itu, dia harus menanganinya dengan hati-hati kali ini. Nak, pergilah ke neraka sekarang. Suara mendesing. Pada saat ini, zombie beracun membuka mulutnya dan berteriak pada Lin Nan, dan kemudian tubuhnya bergegas ke arahnya, tanpa memberi Lin Nan waktu untuk berpikir. Hati-hati, suara mendesing. Pada saat ini, Yuan Tianming tiba-tiba mengeluarkan peluit lembut, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba bangkit, bersiap melangkah maju untuk membela Lin Nan dari serangan ini. Tapi Yuan Tianming tidak memiliki energi nyata di tubuhnya sekarang. Bagaimana dia bisa datang ke Lin Nan dengan mudah? Begitu tubuhnya melesat ke depan, dia langsung merasakan kakinya ditarik oleh kekuatan yang sangat besar.
Tidak bagus. Aku akan menghapusnya. Ketika Yuan Tianming merasa tidak enak, semuanya sudah terlambat. Rasa sakit yang parah di kakinya membuatnya berteriak keras, tapi sekarang mustahil untuk mengelak dan melarikan diri. Mendengus. Tertawa. Mendengus dingin tiba-tiba keluar dari lubang hidung Lin Nan, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Pada saat ini, tubuhnya muncul di samping Yuan Tianming. Cek cek cek. Bilah cahaya biru di tangan Lin Nan terus menyapu pergelangan tangan zombie beracun yang memegang erat kaki Yuan Tianming di bawah. Kedua zombie beracun telah bergegas menuju tubuh Yuan Tianming ketika Lin Nan bergerak, tetapi mereka tidak dapat melakukan apapun pada level super tinggi Lin Nan. Sekarang kedua zombie beracun itu baru berada di tahap awal Mahayana. Jika Lin Nan membasmi kedua zombie beracun ini sendirian, itu mungkin hanya akan dilakukan dalam sekejap. Namun ada faktor yang sangat tidak pasti di sini, yaitu mayat beracun tersebut dapat hancur dengan sendirinya. Bagaimanapun, setelah Lin Nan menyelesaikan serangkaian tindakan, tubuhnya dengan cepat bergerak mundur. Tentu saja, dia masih memegang pergelangan tangan Yuan Tianming. Ledakan. Saya harus mengatakan bahwa penghindaran Lin Nan kali ini sangat bijaksana. Kebetulan ada pohon besar di depannya, jadi dia bersembunyi di balik pohon besar itu. Mayat beracun itu meledak di depan Lin Nan lagi. Lin Nan sudah menduga situasi ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Cek cek, pohon besar yang semula penuh vitalitas dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan kayu mati setelah terkontaminasi oleh nanah hitam dan darah tersebut, kemudian berubah menjadi abu terbang. Yuan Tianming, bagaimana Balai Tianlong membuat mayat beracun ini? Jika mereka muncul dalam jumlah besar, mungkin tidak banyak orang di benua Xuanji yang bisa melarikan diri. Lin Nan bertanya sambil memimpin Yuan Tianming kembali dengan cepat. Saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa ada benda seperti itu di Balai Tianlong dari buku-buku Balai Tianlong. Mereka bukan lagi milik manusia. Kecuali kesadaran mereka sendiri, yang lainnya adalah racun, dan mereka sepenuhnya mematuhi instruksi dari orang tertentu. Yuan Tianming menggelengkan kepalanya dan dengan cepat berlari bersembunyi di balik batu lain sambil menjelaskan kepada Lin Nan. Karena ada mayat yang benar-benar beracun di dunia ini, pasti ada beberapa hal, atau hal-hal yang dicatat dalam klasik Tianlong Hall, tetapi Yuan Tianming tidak menyebutkannya kepada Lin Nan. Apakah ada cara untuk mengendalikannya agar tidak meledak? Lin Nan memandang Yuan Tianming dengan tidak percaya, lalu bertanya. Maaf, tidak. Yang terakhir memutar matanya tanpa daya dan mengatakan sesuatu kepada Lin Nan. Engah. Namun siapa sangka tubuh sesepuh di Tianlong Hall tiba-tiba berkontraksi dengan hebat lagi, dan seteguk darah hitam muncrat lagi. Ah! Apa? Bukankah penghancuran diri dari Poison Course baru saja membasmi Yuan Tianming? Bagaimana mungkin? Dua tetua lainnya bergegas dengan cepat, memeluk tetua yang muntah darah, dan bertanya dengan heran. Sekarang hasilnya sudah jelas. Jelas sekali bahwa Penatua Pavilion memuntahkan darah karena zombie beracun kedua meledakkan dirinya. Dengan kata lain, mayat beracun pertama yang dihancurkan sendiri tidak membasmi Yuan Tianming dan Lin Nan. Sangat kuat, mungkin belum mati. Ge yang lebih tua, yang muntah darah, mau tidak mau selesai mengatakan ini. Wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, lalu dia menoleh dan pingsan. Selama beberapa dekade, ketiga tetua pavilion ini tidak pernah menderita seperti ini. Hal-hal yang membuat mereka pingsan sudah bertahun-tahun tidak terjadi, apalagi pihak lain hanyalah dua praktisi muda. Saudaraku, biarkan aku pergi. Melihat pavilion tua di pelukannya, sebuah suara yang dalam terdengar. Mendengarkan suara ini, seseorang dapat merasakan hawa dingin yang tajam datang dari lubuk hatinya, yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Ini juga menunjukkan tingkat kultivasi yang menakjubkan dari tetua pavilion ini. Di depan Yuan Tianming dan Lin Nan, mayat beracun terakhir perlahan mendekati mereka. Dan di mata mayat beracun ini, terlihat jelas ada tatapan tajam yang melintas. Ini zombie beracun terakhir. Hati-hati karena bisa meledak kapan saja. Yuan Tianming hanya merasa sangat lemah saat ini. Tanpa energi sejatinya dan berlari dalam waktu yang lama, kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya, sehingga kata-kata ini pun terasa sedikit lemah. Patah. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Yuan Tianming. Tanpa berkata apa-apa, dia dengan cepat menuangkan esensi yang sangat murni ke dalam tubuhnya. Ada energi sejati yang berjalan berlawanan arah di tubuh Yuan Tianming. Selama dia menyerap energi sejati ini, dia dapat kembali ke keadaan semula. Hal semacam ini sangat sederhana untuk diucapkan, tetapi mustahil bagi praktisi biasa untuk melakukannya. Karena tubuh Yuan Tianming mungkin mendapat serangan balik yang menyebabkan meridian mengalir mundur kapan saja, tetapi Lin Nan berbeda. Segera, Lin Nan menemukan aliran balik energi sejati di tubuh Yuan Tianming, dan kemudian mengedarkan energi di tubuhnya untuk menyerap energi sejati. Menyerap energi sejati terbalik ini sedikit demi sedikit.
Anda, Yuan Tianming yang terkejut baru saja mengucapkan kata ini, dan energi sebenarnya yang terbalik di tubuhnya dikeluarkan sepenuhnya dari tubuhnya. Selanjutnya, energi spiritual antara langit dan bumi mulai berkumpul di dantiannya. Dia pulih. Bukan karena Lin Nan memiliki kemampuan luar biasa. Tidak ada yang memahami tubuhnya lebih baik dari dirinya sendiri. Dan setelah bimbingan Guru Wuji, dia dapat sepenuhnya memastikan bahwa batasan dalam pikirannya pada awalnya merupakan arus balik dari energi sejati. Tidak hanya itu, apa yang Lin Nan tidak ketahui adalah bahwa ketika dia bereinkarnasi dalam limbah ini, ada juga penindasan terhadap energi sejati, yang membuatnya tidak dapat mengolah energi sejati. Jika beberapa praktisi mengetahui fenomena ini, Lin Nan akan dianggap jenius untuk dilatih. Karena energi sejati ini tidak lain adalah energi sejati bawaan. Hakikat sejati bawaan adalah hakikat sejati yang dikeluarkan dari rahim ibu. Hakikat sejati semacam ini lebih menakjubkan dari hakikat sejati yang dipupuk seseorang saat tumbuh dewasa, kekuatannya lebih menakutkan, dan sangat murni. Hanya saja energi sejati Lin Nan berbeda. Ini adalah energi sejati bawaan yang berlawanan dengan arus. Di benua Xuanji, fenomena ini disebut Tianmei. Karena perbedaan energi sejati, tidak ada yang tahu di mana urat surgawi akan terbentuk, dan urat surgawi Lin Nan ada di kepalanya. Di benua Xuanji selama ribuan tahun, tidak ada orang jenius yang bertahan. Hei, Poison Course telah tiba di depan Lin Nan dan Yuan Tianming tanpa peringatan sama sekali, dan memberikan senyuman sinis. Suara mendesing. Kemudian tubuh itu tiba-tiba berlari ke arah mereka, dan hampir di saat yang bersamaan, lampu hijau muncul dari seluruh tubuh. Tidak bagus. Setelah Yuan Tianming melihat lampu hijau ini, dia dengan cepat berseru, berbalik dan memeluk tubuh Lin Nan. Dia telah berada di Aula Tianlong selama bertahun-tahun, dan tentu saja dia tahu bahwa keadaan mayat beracun ini adalah tanda kehancuran diri, jadi dia tidak punya waktu untuk memperingatkan Lin Nan. Namun, Lin Nan juga merasakan ada yang tidak beres. Dia ingin bergerak, tapi tiba-tiba Yuan Tianming memeluk tubuhnya. Ledakan. Mayat beracun itu berada tepat di belakang Yuan Tianming, dan meledak lagi dalam jarak dekat dari kedua orang itu. Cek. Nanah dan darah yang muncul dari tubuh mayat beracun itu terbang ke segala arah, dan konsentrasinya mencapai tingkat yang menakutkan. Tidak ada harapan untuk menghindarinya dalam jarak sedekat itu. Bang. Karena Yuan Tianming memegang Lin Nan tidak terluka sama sekali. Namun, punggung Yuan Tianming sekarang dipenuhi luka korosif yang tebal. Saat nanah dan darah yang sangat korosif ini mencemari tubuh Yuan Tianming, ia menghasilkan aliran asap biru. Punggung Yuan Tianming juga mulai mengalami perubahan besar, setiap tempat di mana kulit dan dagingnya terkontaminasi nanah dan darah berubah menjadi bubuk, dan tulangnya terlihat. Disertai rasa sakit yang parah, Yuan Tianming menjerit, dan tangan yang memegang tubuh Lin Nan perlahan melonggarkan cengkeramannya. Wajahnya menjadi pucat, dan butiran besar keringat terus mengucur dari pori-pori tubuhnya. Yuan Tianming. Lin Nan tidak pernah menyangka Yuan Tianming akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya di saat kritis seperti ini. Mayat beracun itu sudah mati dan dia tidak lagi memiliki keraguan. Dia meraih lengan Yuan Tianming dan mengguncangnya dengan kuat. Cek. Hampir di saat yang sama, dia dengan cepat mengerahkan aliran esensi murni di tubuhnya untuk terus mengalir ke tubuh Yuan Tianming. Meskipun energi sebenarnya dalam tubuh Lin Nan sangat murni, tidak ada cara untuk menghilangkan rasa sakit di tubuh Yuan Tianming. Dia bukanlah master dari Sekte Sansekerta yang belum terpelajar. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan daging dan tulang, dan wilayahnya adalah celah yang tidak akan pernah bisa dilintasi. Tidak ada gunanya, batuk-batuk. Tidak ada obat untuk racun mayat racun. Tidak peduli berapa banyak energi sejati yang kamu miliki, itu tidak akan berpengaruh apapun. Pada saat ini, Yuan Tianming mengertakkan gigi dan berkata kepada Lin Nan sambil menahan rasa sakit yang parah. Lin Nan tidak punya niat untuk bersantai sama sekali. Yuan Tianming terluka dan sekarat karena menyelamatkannya. Bahkan jika saya berusaha sebaik mungkin untuk mengultivasi diri sendiri, saya masih harus melanjutkan hidup Yuan Tianming. Itu hanya secangkir teh, tapi Lin Nan hanya memiliki sedikit energi yang tersisa di tubuhnya. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Energi sebenarnya hilang dan jiwa rusak. Tidak mungkin pulih dalam beberapa bulan. Mungkinkah dua orang kultivator jenius akan mati di gunung tandus ini? Energi nyata dalam tubuh Lin Nan terus memancar keluar, menyebabkan sedikit energi nyata yang tersisa menjadi semakin tipis. Apalagi jiwa di tubuhnya berangsur-angsur berubah saat ini. Begitu seorang kultivator mencapai tahap tengah Mahayana, semangat yang dikumpulkan oleh energi sejati di dantian akan terus berkembang, dan energi sejati di dalam tubuh akan menjadi lebih murni. Namun, sekarang energi sebenarnya dalam tubuh Lin Nan jelas telah menghambat fungsi normal jiwa, sehingga jiwa mulai menyusut secara bertahap. Selama secangkir teh lagi berlalu,
energi sejati Lin Nan akan habis dan dia akan kehilangan nyawanya. Bahkan jika Daluo Jinxian datang ke bumi, dia sama sekali tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Tidak, kamu akan mati. Yuan Tianming sedikit berjuang, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Lin Nan. Dia tergerak di dalam hatinya, mengertakkan gigi dan berkata dengan kekuatan terakhirnya. Tidak, aku harus menyelamatkanmu. Lin Nan tidak berniat bersantai saat ini, dan masih menggunakan metode paling kejam untuk terus-menerus mengirimkan energi sebenarnya ke dalam tubuh Yuan Tianming. Tertawa, mungkin kegigihan Lin Nan yang menggerakkan langit, atau mungkin karena energi nyata di tubuhnya menurun tajam, yang menarik resonansi kekuatan lain di tubuhnya. Cek cek cek, pada saat ini, seberkas sinar warna-warni keluar dari tubuh Lin Nan dengan cepat. Yuan Tianming dan Lin Nan menutup mata mereka erat-erat, belum pernah melihat pemandangan spektakuler dan aneh seperti itu. Panggilan. Namun, pada saat ini, sinar cahaya warna-warni yang dipancarkan dari Lin Nan secara bertahap meninggalkan tubuhnya, dan kemudian bergegas ke arah gelombang energi sejati di tubuhnya. Ah! Yuan Tianming tiba-tiba berteriak. Dia merasakan energi sebenarnya yang dikirimkan Lin Nan kepadanya seperti pisau tajam, menusuk sarafnya. Patah. Setelah semua meridian di tubuhnya menerima kekuatan energi sejati yang sangat dahsyat ini, tidak hanya meridian yang rusak, tetapi juga meridian yang semula sehat pun hancur secara mengejutkan, dan rasa sakit yang memilukan melanda sarafnya. Apa yang terjadi? Lin Nan tidak mengerti apa yang terjadi saat ini, tetapi ketika dia mendengar teriakan Yuan Tianming, dia dengan cepat membuka matanya. Di hadapannya, muncul pemandangan yang mengejutkannya selamanya. Ketika orang lain melihat Yuan Tianming, dia hanya terbungkus dalam cahaya warna-warni, tetapi Lin Nan berbeda. Energi sejati 7 warna semacam ini sendiri menyembur keluar dari tubuhnya, dan matanya dapat langsung menembus cahaya 7 warna dan melihat tubuh Yuan Tianming. Tubuh Yuan Tianming benar-benar transparan pada saat ini, dan meridian di tubuhnya tampak sempurna di pandangan Lin Nan. Tentu saja, dia juga melihat pemandangan di mana meridian Yuan Tianming hancur. Melihat perubahan pada Yuan Tianming, Lin Nan tersenyum. Justru karena memiliki energi sejati yang penuh warna inilah meridiannya menjadi kuat dan murah hati seperti sekarang. Saat meridiannya rusak, energi sejati 7 warna terus muncul di tubuhnya, dan kemudian, pemandangan ajaib terjadi. Meridian Yuan Tianming sama seperti ketika Lin Nan menyerap batu berwarna-warni, dan mereka mulai memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan punggungnya, yang telah berubah menjadi abu, benar-benar tumbuh kembali daging dan darah merah cerah dan berangsur pulih. Efek pembentukan otot dari otot dan tulang mengejutkan Lin Nan, dan dia juga tersenyum bahagia. Seorang teman sangatlah langka, seorang saudara bahkan lebih berharga. Dia samar-samar merasa bahwa nasibnya sudah terhubung dengan Yuan Tianming. Baiklah. Saat Yuan Tianming membuka matanya, sekitar 1 jam telah berlalu. Baginya, jam ini sama lamanya dengan 1 abad. Dia menggerakkan tubuhnya lalu bertanya dengan heran. Cahaya warna-warni sudah lama menghilang, jadi Yuan Tianming tidak menyadari pemandangan seperti apa yang baru saja dia alami. Lin Nan, sebaliknya, mengerutkan kening dan matanya kusam, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa, lebih seperti dia sedang tenggelam dalam pikirannya. Lin Nan, ada apa denganmu? Melihat keadaan Lin Nan, Yuan Tianming buru-buru berteriak. Bukan apa-apa, kita harus cepat, sepertinya aku punya firasat buruk. Lin Nan menggelengkan kepalanya, dan bukannya menjelaskan detailnya, dia langsung mendesak. Dia telah seperti ini selama setengah jam, melihat distribusi meridian di tubuh Yuan Tianming, dan juga melihat energi sejati berwarna-warni yang terus-menerus memperbaiki meridian Yuan Tianming. Tidak ada yang salah dengan ini, tapi yang paling mengejutkan Lin Nan adalah dia merasakan ada yang tidak beres. Perbaikan meridian Yuan Tianming benar-benar berlawanan dengan perbaikan meridian aslinya. Dengan kata lain, tubuh Lin Nan dan Yuan Tianming mengalir ke arah yang berbeda. Dengan kata lain, salah satunya memiliki meridian terbalik. Dan Lin Nan tidak melihat titik hitam kecil di saraf kepala Yuan Tianming. Namun ada titik hitam kecil di saraf otaknya. Yang membuatnya sangat tertekan adalah dia tidak dapat mengetahui apa yang dilakukan titik hitam kecil itu. Tentu saja Anda tidak dapat berbicara dengan Yuan Tianming tentang hal semacam ini. Batu berwarna-warni itu sendiri adalah rahasia terbesarnya, dan dia bisa merasakan rasa penindasan yang tak dapat dijelaskan semakin dekat dengan mereka. Mau pergi. Tinggalkan hidupmu dulu. Tepat ketika Yuan Tianming dan Lin Nan hendak melanjutkan perjalanan mereka, seorang pria berjubah hitam muncul di atas mereka dari udara tipis, tubuhnya melayang di udara, jubah lengannya yang lebar menari tertiup angin. Tianlongtang, Tuan Ge, Lin Nan, cepat lari. Ketika Yuan Tianming melihat orang itu melayang di udara, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat mengirim pesan ke Lin Nan.
Mendengus. Siapa sangka Tuan Long Tangge tidak memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk pergi atau bahkan berbalik saat berada di udara. Bang bang bang. Dalam sekejap, dia muncul di samping mereka berdua, dan memukul dada Lin Nan secara akurat dengan 3 telapak tangan. Engah. Lin Nan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi saat dadanya ditampar 3 kali berturut-turut. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, terbang terbalik dan mendarat dengan keras di tanah. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa tetua Tianlong Hall akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Bahkan Lin Nan, yang berada di tahap tengah Mahayana, tidak bisa melihat dengan jelas pergerakan lawan. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Patah. Penatua Paviliun Tianlong Hall tidak berhenti sama sekali. Dia berbalik dan melakukan pukulan backhand padanya. Gerakannya halus dan tanpa cacat, dan dia menamparkan wajah Yuan Tianming dengan keras. Yuan Tianming bahkan tidak melihat gerakan lawannya dengan jelas, dan tentu saja dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia menutupi pipinya yang langsung bengkak dengan tangannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Di Aula Tianlong, ketiga tetua paviliun tidak pernah meninggalkan gerbang gunung. Kali ini, mereka tidak menyangka akan turun gunung demi Yuan Tianming setengah lebih tinggi dari 2 anak laki-laki itu. Hei, hanya itu yang kamu punya. Penatua Ge berkata dengan pandangan meremehkan dan senyum sinis. Anda, patah. Tepat ketika Yuan Tianming hendak mengatakan sesuatu, Tuan Ge mengulurkan tangannya dan menamparkan sisi lain wajahnya dengan keras. Hormatilah aku, kamu bisa memanggilku abadi. Nada suara Penatua Ge tidak ramah, seolah-olah Yuan Tianming telah menyentuh kulitnya, tanpa sedikit pun emosi. Tentu saja Yuan Tianming tidak akan memanggilnya abadi sekarang. Di benua Xuanji, tidak ada makhluk abadi sama sekali. Bahkan jika ada, mereka telah memahami jalan surga dan naik, dan tidak akan dilahirkan sama sekali. Berderak, dia mengatupkan giginya saat ini, dan ada bekas darah yang keluar, tetapi Yuan Tianming tertegun dan bahkan tidak bersenandung. Dengan amarah di matanya, dia menatap Ge yang lebih tua di depannya, ingin menelannya dalam satu tegukan. Waktu seolah membeku pada saat ini, dan bahkan burung-burung di pegunungan dan angin sepoi-sepoi di sekitar mereka telah menghilang. Mata Tuan Ge dipenuhi dengan kebanggaan dan kesuraman yang tak ada habisnya, dan dia juga menatap Yuan Tianming. Akhirnya, setelah beberapa saat, Lin Nan, yang jatuh ke tanah di kejauhan, menjerit dan berdiri lagi. Tuan Ge tidak melakukan gerakan khusus sama sekali. Seolah-olah Lin Nan dan Yuan Tianming tidak berbeda dengan orang mati di depannya, dan mereka bahkan tidak menoleh. Ketika kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu, Anda dapat membentuk gambaran sekeliling Anda dalam pikiran Anda, dengan memperhatikan bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Anda tidak perlu menoleh untuk mengetahui apa yang terjadi di belakang Anda, Tuan Ge saat ini sudah memiliki kemampuan ini. Guntur mengamuk Jue. Lin Nan memiliki ekspresi serius di wajahnya saat ini. Ketika dia menghadapi lawan yang begitu kuat untuk pertama kalinya, dia tidak panik. Sebaliknya, pikirannya kosong dan diam seperti air. Karena dia baru saja menggunakan seluruh energi sejatinya untuk menyelamatkan Yuan Tianming, dia tidak memiliki banyak energi sejati yang tersisa di dalam dirinya sekarang. Tidak mungkin dia bisa menggunakan teknik guntur mengamuk pada kondisi puncaknya, tapi ketika berhadapan dengan lawan sekuat itu, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Apakah kamu masih memiliki energi sejati? Tertawa. Tuan Ge memasang ekspresi bercanda, dia bahkan tidak menoleh ke belakang, dia hanya menjentikkan punggungnya, dan pedang cahaya hitam lembut dengan aura yang kuat dengan cepat terbentuk dan bergegas menuju Lin Nan. Lin Nan baru saja menggunakan teknik Guntur Furious, dan sebelum dia bisa sepenuhnya mengumpulkan kekuatan penuhnya, dia dipukul di bagian perut oleh pedang cahaya hitam. Engah, bilah ringan itu seperti pisau tajam, dimasukkan ke dalam perutnya, dan keluar langsung dari punggung bawah. Lin Nan menjerit, tubuhnya bergoyang, dan dia hampir jatuh, tetapi luka di perutnya yang disebabkan oleh pedang cahaya hitam sudah menyemburkan darah. Darah merah cerah dipenuhi dengan sedikit panas dan tidak ada niat untuk berhenti sama sekali, yang menunjukkan betapa berbahayanya kekuatan pukulan ini. Puff! Lin Nan sudah mulai mengumpulkan kekuatan di tubuhnya, bersiap untuk melepaskan teknik kuat teknik Guntur Furious, tetapi energi nyata yang baru saja dia mobilisasi langsung runtuh karena serangan ini. Hei, Penatua Ge tidak memiliki senjata apapun di tangannya, matanya bersinar, dia tersenyum sinis, berbalik dan mulai berjalan ke arah Lin Nan. Jiwa dalam dantian Lin Nan, tanpa dukungan energi sejati, telah runtuh pada saat itu, tanpa ada tanda-tanda mengembun lagi. Lin Nan merasa tidak berdaya dengan fenomena aneh yang muncul di tubuhnya, dan yang lebih penting, dia tidak mau melakukannya, tetapi tidak ada cara untuk mengatasinya. Dia menjalankan meridian di tubuhnya dengan panik dan mulai terus-menerus menyerap energi spiritual yang tersebar di langit dan bumi sekitarnya, tetapi tidak ada cara untuk memadatkannya di dantiannya.
Dengan kata lain, Dantian Lin Nan sepertinya telah hancur saat ini, dan tidak ada cara untuk mengumpulkan energi nyata, dan jiwa yang dia kembangkan telah menghilang. Apa yang kamu lakukan padaku? Lin Nan merasakan perubahan pada tubuhnya dan langsung menjadi pucat karena ketakutan, meneriaki Tuan Ge yang perlahan mendekat. Yuan sejati sangat penting bagi seorang kultivator. Jika tidak ada Yuan sejati, maka kultivator tersebut adalah orang yang tidak berguna. Tidak ada pengetahuan teoritis, tidak ada kekuatan yang kuat, dan tidak ada gunanya sama sekali. Itu hanya membuatmu menjadi orang yang tidak berguna. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Nada suara Elder Ge bercanda, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang sepele. Aku akan melawanmu. Yuan Tianming, yang berada di belakang Tuan Ge, sepertinya baru saja sadar. Dia terus membuat segel yang aneh dan rumit dengan telapak tangan di dada sambil bergegas menuju Tuan Ge. Cek cek cek, saat dia menarik segelnya, seberkas cahaya putih bercampur dengan bekas darah langsung keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Yuan Tianming berpikir untuk menghancurkan diri sendiri. Menggunakan teknik penghancuran diri mungkin membasmi Tuan Ge, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Lin Nan. Awalnya, Ge yang lebih tua ada di sini untuknya, dan tidak ada alasan bagi Lin Nanping untuk mengambil nyawanya tanpa alasan. Tuan Ge hanya tersenyum tipis di depan Yuan Tianming, dan rasa jijiknya sangat jelas terlihat. Tertawa. Segera setelah itu, aura agung terpancar darinya, dan paksaan yang kuat tiba-tiba memenuhi udara. Bang! Yuan Tianming tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya menabrak dinding tembaga. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali, dan tubuhnya terlempar oleh kekuatan yang kuat ini di tempat. Hei hei! Penatua Ge mengulurkan tangannya untuk mengangkat tubuh Lin Nan dan tersenyum bangga. Pada saat ini, tekanan kuat pada dirinya bahkan lebih jelas terlihat. Pergilah ke neraka, Bang! Namun, pada saat ini, Lin Nan menahan rasa sakit parah yang berasal dari berbagai sendi di tubuhnya, mengerahkan satu-satunya energi sejati yang tersisa di tubuhnya, dan mengulurkan tangan untuk menamparkan dada Tuan Ge dengan keras. Klik! Dengan suara yang tajam, pergelangan tangan Lin Nan patah, dan bahkan sendi sikunya langsung hancur, yang dengan jelas menunjukkan betapa kuatnya masker udara pertahanan di tubuh Tuan Ge. Apakah menurutmu seorang anak yang hanya berada di tahap tengah Mahayana dapat menyakitiku? Wajah Penatua Ge muram, dengan tatapan main-main di matanya, dan dia bertanya pada Lin Nan. Ini, baik Lin Nan dan Yuan Tianming tercengang oleh pemandangan seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ge yang lebih tua di depan mereka bisa sekuat itu. Bagi mereka, Tuan Ge sudah luar biasa dan bisa membasmi mereka hanya dengan lambaian tangannya. Tuan Ge tidak melepaskan cengkeramannya di leher Lin Nan, dan matanya bersinar. Membasmi Lin Nan sekarang seperti menghancurkan seekor semut, tidak ada tantangan sama sekali. Mantra pemurnian hantu. Saat ini, Yuan Tianming juga berjuang untuk bangun. Melihat Lin Nan dalam bahaya, dia akhirnya memikirkan teknik rahasia yang tidak diajarkan di Tianlong Hall. Ketika Tuan Ge mendengar Yuan Tianming membaca 4 kata ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian tubuhnya gemetar. Mantra pemurnian hantu tidak dianggap sebagai mantra sihir rahasia di Tianlong Hall, tetapi belum ada yang berhasil mempraktikkannya selama ratusan tahun. Adapun Yuan Tianming, seorang jenius yang tiada taraf, dia telah mempraktikkan teknik rahasia ini hingga tahap akhir Mahayana. Satu-satunya kelemahan dari teknik rahasia ini adalah ia membakar esensi dan darah pemrakarsa, dan membakar semuanya sekaligus, secara instan meningkatkan efektivitas tempur puluhan kali lipat. Jika seseorang lolos dari serangan ini, orang yang menggunakan mantra rahasia ini akan mati kehabisan darah dari lubangnya, dan esensi serta darahnya akan terbakar habis. Untuk mencegah Lin Nan dirugikan, Yuan Tianming tidak punya pilihan selain menggunakan teknik tabu seperti itu. Tapi apakah dia bisa melukai Tuan Ge dengan parah masih belum diketahui. Cek cek cek, pada saat ini, cahaya merah darah yang kuat tiba-tiba muncul di seluruh tubuh Yuan Tianming. Saat dia terus menggambar segel yang aneh dan rumit dengan tangannya, cahaya merah darah ini mulai naik dan tumbuh, membuatnya terlihat sangat aneh. Kamu pergi ke neraka dulu. Tuan Ge takut Lin Nan masih akan melawan, jadi tangan yang memegang lehernya mulai menyusut dengan keras, bersiap untuk membasmi Lin Nan terlebih dahulu. Klik, tetapi pada saat ini, sambaran petir tiba-tiba muncul dari udara tipis di udara dan menghantam lengan Penatua Ge dengan keras. Petir menyambar begitu tiba-tiba bahkan tidak mengeluarkan suara, dan sangat cepat hingga mencapai tingkat yang luar biasa. Kakak, sendi di lengan Tuan Ge meledak satu demi satu, dan daging serta darahnya tiba-tiba menjadi kabur. Telapak tangan yang semula memegang leher Lin Nan tiba-tiba menjadi lemah dan perlahan mengendur. Tertawa, gelombang listrik yang dahsyat seperti semburan darah ayam, mengalir deras ke tubuh Lin Nan di sepanjang lengan Ge Lao dalam sekejap. Pada saat ini,
dia tiba-tiba merasakan energi sejati di tubuhnya mulai berkumpul dengan hebat, dan bahkan energi spiritual tipis antara langit dan bumi mengalir ke arahnya dengan gila-gilaan pada saat ini. WHO. Tentu saja, Tuan Ge tidak akan menyangka bahwa petir ini menyambar tubuhnya secara kebetulan, jadi dia berteriak dengan keras. Tertawa, lalu dia menghindar dan dengan cepat menjauh dari Lin Nan. Tentu saja dia tidak tahu bahwa Lin Nan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan saat ini. Wus! Saat Gelao berdiri, kaki Yuan Tianming terpeleset, dan tubuhnya muncul di hadapannya seperti kilat, dan mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Saya melihat perisai gas berwarna merah darah naik terus-menerus di sepanjang lintasan rotasi Yuan Tianming dalam sekejap. Menghadapi pemandangan seperti itu, wajah Tuan Ge tiba-tiba berubah warna. Sekarang mantra pemurnian hantu telah digunakan, sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menghentikannya. Dengan kata lain, Yuan Tianming membakar semua darah dan esensi di tubuhnya. Dia awalnya adalah seorang jenius yang tiada taranya, tetapi dia memiliki kekuatan untuk akhirnya bertarung melawan tetua Tianlong Hall ini. Bahkan jika Tuan Ge ingin menerobos blokade Yuan Tianming, itu tidak mungkin. Sekarang udara di sekitarnya terus-menerus dihisap oleh Yuan Tianming. Tertawa, dengan suara lembut, kekuatan kekerasan perlahan menembus ke dalam ruang yang semakin tertutup. Pergilah ke neraka, Yuan Tianming tiba-tiba berteriak keras, dan tubuhnya muncul di belakang Tuan Ge. Lampu merah darah di telapak tangannya yang berdaging menyala dengan ganas, mengarah ke punggung Tuan Ge. Meskipun Tuan Ge terkejut, dia adalah salah satu pakar terbaik di benua ini. Bagi seorang pemuda seperti Yuan Tianming yang secara paksa meningkatkan kultivasinya dan belum terbiasa dengan pergerakan energi sejati, Gelao memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya melawan musuh. Suara mendesing. Tepat ketika telapak tangan Yuan Tianming yang berwarna merah darah hendak menamparkan punggung Tuan Ge, tubuh Tuan Ge tiba-tiba menghilang begitu saja. Di mana orangnya? Yuan Tianming awalnya berharap untuk membasmi dengan satu serangan kali ini, tetapi dia tidak pernah menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Dia sedikit tertegun sejenak, dan gerakan kakinya juga langsung menjadi sedikit bingung. Tertawa, namun, saat gerakan kaki Yuan Tianming menjadi bingung, tubuh Penatua Ge sudah berada di depannya. Meskipun Yuan Tianming tidak memukul Tuan Ge dengan telapak tangannya sekarang, serangan Tuan Ge seperti kilat yang lebat, sangat cepat. Bang bang bang. Dengan 3 telapak tangan berturut-turut, telapak tangan gelap Tuan Ge dengan cepat menamparkan dada Yuan Tianming. Engah, bagaimana Yuan Tianming bisa menahan dampak kekerasan seperti itu? Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas sekali bahwa serangan Tuan Ge kali ini sangat tajam. Jika bukan karena gerak kaki Yuan Tianming yang kacau, bagaimana ketiga telapak tangan ini bisa mengenainya? Hihihi. Pada saat ini, pupil mata Pak Ge tiba-tiba mulai mengecil. Dia merasakan kepanikan yang tidak bisa dijelaskan dan suara yang sangat sepele muncul di belakangnya. Dengan sapuan kesadarannya, Tuan Ge segera membentuk gambaran tentang apa yang ada di belakang pikirannya. Seluruh tubuh Lin Nan terlihat terbungkus dalam lapisan cahaya biru samar, dan energi sejati yang awalnya hilang dengan cepat pulih dalam waktu singkat. Sungguh kekuatan yang menakutkan, bahkan dia sendiri tidak dapat melakukannya. Jenis energi spiritual tipis yang tersebar di dunia sangat sulit untuk diserap. Setelah jiwa dimurnikan, sungguh merupakan keajaiban jika energi sejati dalam tubuh dapat dikembalikan ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Guntur mengamuk Jue. Lin Nan bahkan tidak membuka matanya saat ini, pemandangan di depannya langsung membentuk gambaran di benaknya, dan dia tiba-tiba menggunakan metode ampuh ini. Teknik Furious Thunder yang dia gunakan barusan diinterupsi oleh Elder Ge dan tidak sepenuhnya digunakan. Namun, sekarang dia memiliki energi sejati dalam jumlah yang sangat besar dan murni di tubuhnya, dia yakin Tuan Ge tidak akan menjadi ancaman baginya kali ini. Gemuruh. Saat Lin Nan terus membuat segel rumit dengan tangannya, teknik guntur furious miliknya akhirnya dilepaskan. Di langit yang jauh, semburan suara guntur yang teredam dengan cepat terdengar. Tertawa, bagaimana bisa Tuan Ge duduk diam dan menunggu kematian seperti ini? Dia sangat tidak berdaya saat melihat Lin Nan menggunakan keterampilan sihir. Saat ini, sudah terlambat untuk menghentikannya. Dia mengertakkan gigi dan bola gas hitam tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Di dalam tubuh Gelao, apa yang mengalir di meridian seluruhnya adalah energi sejati berwarna hitam. Dia dengan cepat memaksa energi sejati ini keluar dari tubuh melalui berbagai titik akupuntur di tubuh, sehingga membentuk gas hitam saat ini. Cek cek cek, begitu gas hitam muncul di tubuh Pak Ge, rumput hijau jernih di sekitar tubuhnya berubah menjadi abu terbang dalam sekejap dan menghilang bersama angin. Aliran asap biru juga muncul, mengejutkan Lin Nan di seberang. Ini jelas merupakan racun yang sangat kuat pada mayat beracun itu. Mayat beracun. Lin Nan tertegun sejenak, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Tapi Gelao tidak menjawab.
Energi sebenarnya di tubuhnya terus bergerak, dan gas hitam terus mengalir. Perlindungan tubuh esensi sejati. Menghadapi situasi yang tiba-tiba, Lin Nan dengan cepat mengangkat telapak tangannya dan mulai melambaikannya terus-menerus, mengeluarkan segelnya satu persatu. Tubuh energi sejati dengan kekuatan pertahanan tertinggi juga terbentuk pada saat ini. Cek cek cek, saat gas hitam yang dipancarkan Gelao terhubung dengan perisai pertahanan yang dibentuk oleh tubuh energi sejati Lin Nan, terdengar semburan suara terbakar, dan gumpalan asap ungu membubung. Klik, tertawa. Perisai pertahanan yang dibentuk oleh tubuh esensi sejati secara bertahap membuka lubang besar. Saat gas hitam hendak masuk, langit tiba-tiba bergetar dan cahaya terang melintas. Klik, setelah cahaya terang, sebelum Page sempat bereaksi, dia terkena petir yang meledak seketika. Seluruh tubuhnya tiba-tiba menghitam dan rambutnya terbakar abis. Kali ini karena kecerobohannya, itulah sebabnya serangan Lin Nan berhasil. Namun, jika dia menunggu gas hitam menyerang Lin Nan, dia akan mati seketika. Ambillah hidupmu. Suara mendesing. Lin Nan mencondongkan tubuh ke depan dan tiba-tiba bergegas keluar. Dia mengubah satu tangannya menjadi cakar, dan gerakan kakinya terhuyung-huyung secara berurutan, yang sangat mempesona. Sebelum suaranya menghilang, tubuhnya sudah berada di depan Tuan Ge. Patah. Lin Nan tidak ragu-ragu sama sekali. Sementara pihak lain masih tertegun, tangannya telah menggenggam tulang tenggorokan Penatua Ge. Saat Penatua Ge melihat gerakan kaki Lin Nan, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Klik, namun, Lin Nan tidak berbelas kasihan karena ini. Saat dia mengunci tenggorokan lawan, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Tulang tenggorokan Gelao tiba-tiba hancur, dan bahkan jika Daluo Jinxian datang ke bumi, mustahil menyelamatkan nyawanya. Yuan Tianming. Lin Nan bahkan tidak melihat tubuh Tuan Ge, berteriak keras, dan bergegas menuju Yuan Tianming. Amitabha. Namun, seorang biksu tua tiba-tiba muncul di samping Yuan Tianming dari udara, memegang vas porselen ungu kecil di tangannya dan menyebut nama Buddha. Lin Nan sedikit terkejut dengan situasi yang tiba-tiba ini. Biarawan, dia benar-benar melihat biksu itu lagi. Di benua Xuanji, semua biksu terkait dengan Sekte Suara Brahma, dan tentu saja dia mengetahui hal ini. Saya tidak menyangka teman kecil saya menjadi murid teman lama saya. Itu sangat tidak sopan. Biksu tua itu membuka botol porselen, menuangkan pil hijau dan memasukkannya ke dalam mulut Yuan Tianming, dan berkata dengan tenang. Teman lama, mungkinkah itu awan neutron? Lin Nan sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan biksu tua itu. Dia tahu bahwa gerak kaki barusan jelas-jelas telah mengungkap tuannya. Ketika Yun Zongzi pergi, dia telah memperingatkan Lin Nan untuk tidak menyebutkan namanya kepada siapapun, jika tidak, dia akan dibasmi. Lin Nan mengingat ajaran Yun Zongzi dan tidak pernah menyebutkan sepatah kata pun tentangnya. Sekarang dia disebutkan oleh biksu tua tak dikenal di depannya, dia merasa sedikit menyesal karena dia telah menggunakan gerak kaki tabu itu pada saat yang menegangkan tadi. Haha, teman kecil, jangan khawatir. Nama Buddha saya adalah Pu Feng, dan nama saya sebelumnya di dunia fana adalah Yujisi. Biksu tua itu jelas memperhatikan pikiran kecil Lin Nan, jadi dia tersenyum ringan dan berkata melalui pesan itu. Tuan, Anda sopan. Begitu Lin Nan mendengar nama orang ini, dia langsung berdiri dengan kagum. Seseorang dari generasi yang sama dengan Yun Zongzi sudah cukup untuk dia hormati. Biksu Pu Feng mengangguk ringan. Meskipun Lin Nan tidak mengakuinya, melalui penampilannya, ini sudah cukup, dan hal-hal lain tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata sama sekali. Di sisi lain, Yuan Tianming, yang selama ini menutup mata dan tubuhnya meringkuk, tidak optimis. Wajahnya sepucat kertas putih, dan dia tidak terlihat lebih baik sama sekali. Tuan, dia, Lin Nan menunjuk Yuan Tianming dengan cemas dan bertanya. Semua esensi dan darahnya telah terbakar, dan sekarang tergantung nasibnya. Kalian berdua, ikuti saja aku, Tian Longtang tidak akan menyerah. Biksu Pu Feng pertama-tama melirik Yuan Tianming yang berbaring miring, menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berkata dengan sungguh-sungguh kepada Lin Nan. Pada titik ini, Lin Nan ragu-ragu. Meskipun biksu ini menyebut namanya, siapa yang tahu apakah itu benar? Kalau salah, bukankah berarti dia jatuh ke tangan orang lain? Kamu tahu ini, kan? Pu Feng mengeluarkan sepotong batu giok hitam dari jubah biksu itu dengan satu tangan, pola segel kuno di atasnya sepertinya dipenuhi dengan energi nyata, dan itu terus berputar. Yu Jian, Tuan, kamu. Ketika Lin Nan melihat Yu Jian, dia langsung terkejut. Selalu menjadi rahasia besar untuk mengetahui siapa pemilik Yu Jian. Tidak mungkin seseorang memiliki dua peringatan batu giok di tubuhnya, tetapi ketika Lin Nan sedang berbicara, Pu Feng juga mengeluarkan tangannya yang lain, dan 4 atau 5 peringatan batu giok tiba-tiba muncul di tangannya. Menghadapi adegan ini, Lin Nan tidak bisa membayangkannya dalam mimpinya.
Samar-samar dia sepertinya telah menyentuh saraf di tubuhnya. Mungkinkah Pu Feng ini adalah pemilik Yujian? Apakah kamu mengerti? Biarkan aku pergi. Pu Feng tersenyum ringan dan berkata pada Lin Nan dengan tenang. Lin Nan, yang linglung, wajahnya sepucat dirinya, merenung sejenak, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tertawa, Lin Nan baru saja merasakan bayangan melintas di depan matanya, dan ketika dia sadar, dia telah mencapai sebuah gua. Yuan Tianming masih terbaring di sampingnya, tapi dia tidak terbaring di tanah, tapi di atas ranjang batu. Dia masih tidak berbeda dari sebelumnya. Bahkan energi sebenarnya di tubuhnya perlahan menghilang. 1580